Halo adik-adik, salam misioner. Selamat berjumpa kembali dengan kakak di sini dalam minggu biasa yang ke-16 dengan tema sabar terhadap sesama. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pendampingan kita minggu ini, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu Kasih. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pendampingan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Dan setelah itu jangan lupa siapkan Alkitabnya. Karena setelah kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mulai berkreativitas. Semuanya sudah siap berdoa? Bagaimana sikap doanya? Mata ditutup dan tangan dikatup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar mampu tumbuh seperti tanaman yang baik, walaupun banyak lalang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Salam misioner. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan kakak di pendampingan sekami hari Minggu biasa yang ke-16. Mari pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Bacaannya diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Kakak bacakan dan adik-adik di rumah bisa mengikuti ya. Perumpamaan tentang ladang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang-lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik adik-adik, setelah mendengarkan bacaan firman tadi, kakak mempunyai pertanyaan. Apakah adik-adik pernah menanam di kebun? Jika pernah, kalian pasti tahu bahwa salah satu musuh terbesarnya adalah lalang. Sebelumnya kakak mau tanya, apakah adik-adik tahu apa itu lalang? Jadi, lalang itu adalah rumput, sejenis rumput yang berduri, yang memiliki duri yang tajam, yang akan merusak dan menghabiskan kesuburan tanah, sehingga menghambat tumbuhnya tanaman yang baik. Kalian dapat memakai cangkul untuk mendongkel dan mencabut lalang itu, tetapi mungkin sebagian dari tanaman yang baik juga akan ikut tercabut. Nah,
Cara lain untuk mematikan atau membasmi lalang tersebut adalah dengan memberi obat pembasmi lalang. Obat itu betul-betul dapat membasmi lalang. Tetapi masalahnya, sewaktu tanaman sama-sama masih kecil, sulit dibedakan mana lalang dan mana padi. Sedangkan obat itu membunuh semua tanaman yang terkena semprot. Jadi karena itu, ada baiknya kita biarkan lalang itu sampai saat musim panen tiba. Dengan mudah kita dapat membedakannya, lalu memisahkan lalang dari tanaman yang baik. Suatu ketika, Tuhan Yesus memperbandingkan gerejanya dengan kebun yang dipenuhi lalang. Dalam gereja, memang ada orang yang tidak sungguh-sungguh mau menjadi anggota gereja. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak percaya dengan ajaran Injil. Mereka kadang-kadang mengucapkan kata-kata penuh kebencian terhadap anggota gereja lainnya dan berusaha menyakiti mereka laksana lalang yang berada di kebun. Jadi adik-adik, kita harus berhati-hati jika ingin menyingkirkan orang-orang seperti itu dari gereja kita. Dan yang terpenting lagi, dalam pengajarannya, Yesus mengatakan bahwa tidak usah mengkhawatirkan lalang yang tumbuh di sekitar kita. Apabila kita khawatir, kita mungkin malah akan melakukan lebih banyak kesalahan daripada kebaikan. Yesus meminta kita agar menyerahkan lalang itu pada penghakiman Allah dan lebih berkonsentrasi pada apa yang Allah ingin kita lakukan, yaitu menghasilkan buah yang baik. Dalam kehidupan bersama, kita juga mesti sabar dan tekun dalam berbuat kebaikan. Nah, adik-adik, kapanpun kalian melihat dan berpikir bahwa orang itu harusnya tidak ada di gereja, maka sebelum kalian mengambil cangkul atau obat pembasmi lalang, ingatlah baik-baik nasihat Yesus itu. Serahkan semuanya kepada Allah. Jika kita berusaha menyelesaikan semuanya sendiri, kita akan lebih banyak berbuat kesalahan daripada kebaikan. Nah, setelah mendengarkan firman dan pendalaman materi yang kakak bawakan tadi, mari selanjutnya kita akan membuat kreativitas. Salam misioner, salam kreativitas. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak dalam kreativitas kita hari ini. Nah, kreativitas kita kali ini akan membuat bunga matahari yang tumbuh di tengah-tengah ilalang. Nah, pasti sudah tidak sabar kan untuk membuat kreativitas kita? Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu gunting atau cutter, lem, alat pewarna, dan pensil. Kemudian bahan yang kita gunakan kertas karton ukuran setengah bagian, lalu kertas HVS berwarna kuning setengah bagian, kemudian kertas HVS berwarna hijau dengan dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian kertas HVS berwarna pink ataupun merah, bentuknya seperti ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan ke proses pembuatannya. Nah prosesnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama kita akan membuat bagian bunga terlebih dahulu, lalu yang kedua kita membuat bagian ilalang. Nah sekarang kita akan membuat bunganya terlebih dahulu. Sekarang kalian ambil kertas berwarna kuning, lalu kalian lipat seperti ini, seperti membuat
kipas seperti ini. Dan nanti akan jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita lem di bagian ininya, ini dilem seperti ini. Lalu kita lem di sisi lainnya seperti ini, di bagian sini. Akan jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita buat lingkarannya di bagian tengah. Kita gambar lingkaran seperti ini. Lalu kita potong. Nah, lalu bagian lingkaran ini kita tempelkan di sini seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat tangkainya dengan kertas HVS berwarna hijau. Kalian lipat untuk membuat tangkainya, lipat seperti ini. Lalu kalian lem bagian ujungnya agar dia merekat seperti ini. Lalu kita akan buat bunganya. Kertas yang ini kita lipat menjadi dua seperti ini. Lalu lipat lagi menjadi dua. Setelah itu kita gambar pola daunnya seperti ini. Kemudian kita gunting. Maka akan menjadi dua daun seperti ini. Kemudian kita akan membuat ilalang. Nah, adik-adik kan daun ada ruasnya, jadi kita gambar ruasnya ya. Seperti ini. Menjadi seperti ini.
Kemudian yang bunga matahari tadi ini kita akan pasangkan tangkainya. Jadi kalian lihat di bagian sini yang kosong di tengahnya, kalian lem tangkainya di sini. Nah, kalian taruh lem di sini supaya tangkainya bisa merekat di bunga mataharinya. Seperti ini, lalu kalian cubit-cubit supaya bisa terlem. Nah, dia akan jadi seperti ini. Lalu kita lem juga bagian daunnya, bagian sini. Lalu kita tempelkan di bagian tangganya. Ini bisa kalian bengkokkan sedikit supaya bunganya terlihat, ditekuk seperti ini. Lalu daun yang kedua sama juga seperti itu, dan kan jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, bagian bunga sudah selesai. Oke adik-adik, kita akan masuk ke bagian keduanya, yaitu membuat ilalang. Nah, kalian ambil kertas HVS berwarna hijau ukuran seperti ini, lalu kalian lipat dua, kemudian lipat dua lagi, kemudian lipat dua lagi. Lalu kalian membuat pola ilalang seperti ini bentuknya. Lalu kita gunting. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kita membuat bagian wadah untuk bunga dan ilalangnya. Jadi kalian bisa gambar acak seperti ini. Lalu digunting akan jadi seperti ini. Kemudian kalian rekatkan kedua ujungnya seperti ini agar membentuk sebuah lingkaran seperti ini. Kita rekatkan menggunakan lem seperti ini. Lalu kita tempel ilalang-ilalang yang sudah kita gunting tadi.
kalian bisa bebas taruh ilalangnya di mana sesuka hati kalian sesuai dengan kreativitas adik-adik seperti apa. Nah, setelah kalian tempelkan semua, ilalangnya akan jadi seperti ini. Oke, tahap akhir kita akan menggabungkan bagian bunga dengan bagian ilalangnya. Nah, adik-adik bisa tempelkan langsung di bagian dalamnya. Seperti ini. Jadi seperti ini. Bagaimana adik-adik? Bagus kan? Nah, jangan lupa di bagian tengah matahari ini kalian menuliskan ayat emasnya dari Injil Matius pasal 13 ayat 43. Oke. Nah, adik-adik, pesan kreativitas kita minggu ini yaitu meskipun bunga matahari ini berada di tengah-tengah ilalang, ia tetap bertumbuh dan berkembang. Begitu juga dengan adik-adik, harus bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di kreativitas minggu depan. Salam misioner, salam kreativitas. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama dan berkreativitas bersama-sama. Pesan kakak minggu ini, kita harus lebih bersabar dan jangan suka marah-marah sama papa, sama mama, kakak, adik, dan orang yang kita jumpai. Sampai jumpa minggu depan, salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Teman, mari kita berdoa dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, bantulah kami agar mampu saling mengasihi dan menyerahkan penghakiman ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam